Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Lentera CPNS. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara sanggah yang baik dan insya Allah diterima oleh Panselnas. Jadi cara sanggah ini adalah teman kita yang memberikan sanggahan kepada Panselnas dari kisah nyata karena waktu itu dia afirmasi 35 tahun ke atas. Akan tetapi pada saat setelah seleksi tahap 1 dan pengumuman nilai keluar, ternyata afirmasinya tidak masuk di nilai sebesar 75 itu. Oke, teman-teman semua silakan bisa digunakan jika teman-teman merasa dirugikan oleh Panselnas. Oke, kita mulai slide pertama, yaitu siapa saja sih yang wajib sanggah nih teman-teman semua ya. Jadi yang sanggah itu adalah memang semuanya ada kolom sanggah di setiap akun SSC ASN teman-teman. Tapi yang bisa diterima sanggahan yaitu yang kesalahan dari Panselnasnya ya teman-teman ya, bukan kesalahan sendiri. Misalkan saya punya serdik nih, tapi saya lupa untuk menguploadkan di SSC ASN pada saat administrasi ya. Tapi karena saya sanggah, harusnya saya ada, itu tidak bisa teman-teman karena itu kesalahan diri sendiri. Oke, jadi kesalahan dari Panselnas yang kita tuh dirugikan gitu. Oke, kemudian saya akan memberikan bagaimana caranya, tutorialnya supaya pas dokumen diupload itu bisa diterima oleh Panselnas. Ya, jadi teman-teman harus ikhtiar kalau misalkan teman-teman memang dirugikan oleh Panselnas ya, dirugikan oleh sistem sendiri, bukan kesalahan sendiri. Oke, yang pertama teman-teman, di waktu itu teman saya itu di Word satu dokumen, kemudian dia melampirkan yang pertama adalah bagian atas yaitu rekap nilai keseluruhan. Jadi ini saya tutup identitasnya untuk menutupi identitas dari orang tersebut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bagian atas itu adalah rekap nilai keseluruhan. Oke, jadi rekap nilainya kebetulan ada 4 pendaftar di sekolahnya. Ini tahap 1 ya, berarti 4 pendaftar induk. Nah, kemudian misalkan teman-teman yang akan sanggah itu ada di posisi kedua atau posisi ketiga. Nah, nomor peserta, kemudian nama, kemudian nilai. Kemudian teman-teman tinggal buat kotak kecil di sini. Buat kotak kecil dari nama atau dari nomor boleh. Buat kotak kecil, kotak ya untuk menunjukkan bahwa nama teman-teman. Oke, kotak kecil silakan menunjukkan bahwa itu adalah teman-teman yang akan sanggah. Ya, memberikan tanda. Ya, tapi kotaknya jangan menutupi nama. Jadi kotak yang di tengahnya transparan. Oke, misalkan nih, misalkan namanya anak misalkan, nilai teknis sekian, mensos sekian, wawancara sekian, jumlah sekian. Jadi nama anaknya kita kotak tanpa tengahnya ada warna ya teman-teman ya. Jadi tengahnya transparan. Oke, jadi menunjukkan bahwa anak ini yang sedang sanggah tuh anak gitu. Oke, kemudian di sebelah bawahnya kirinya dulu nih teman-teman, di sini ada kartu peserta. Kartu peserta ini untuk menunjukkan bahwa teman-teman tuh beneran daftar tanggal sekian gitu. Ya, karena nanti di bawahnya ada keterangan seperti ini. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama sampai akhir. Di sebelah kiri bawahnya ada kartu peserta dan di sini ada tanggal. Tanggalnya pun teman-teman kotak seperti di atas. Transparan lagi ya, teman-teman silahkan untuk menunjukkan bahwa saya sebenarnya tanggal 6 misalkan, tanggal 6 saya mendaftar, kemudian seperti itu ya, karena kasusnya ini adalah teman kita tidak diberikan afirmasi. Oke, 35 tahun ke atas padahal dia, tapi tidak ada afirmasi. Kemudian di sebelah kanan bawahnya itu adalah KTP ya, KTP ini menunjukkan bahwa teman-teman memang benar usianya 35 tahun ke atas. Oke, ini wajib ya teman-teman ya, semuanya asli ya. Kemudian di bawahnya ada keterangan sanggah. Nah, keterangan sanggah karena ini kecil saya perbesar di sini. Oke, keterangan sanggahnya bagaimana? Ini studi kasus yang 35 tahun ke atas afirmasinya tidak diberikan ya teman-teman ya.
tanggal lahir saya. Tulis di sini tanggal lahirnya berapa. Misalkan 6 Oktober 19 berapa gitu kan. Kemudian tanggal melamar saya 6 apa. Kemudian tetapi pada rekap nilai ternyata saya tidak mendapatkan afirmasi 35 tahun lebih, padahal saya pada saat melamar sudah berusia 36 tahun lebih 1 bulan. Jadi di sini dirinci teman-teman ya, mana yang harus di bold, mana yang tidak di bold. Oke, ini di bold kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa tanggal lahirnya itu padahal sudah 35 tahun ke atas. Oke, nah di sini di bold lagi adalah kenapa saya tidak diberikan afirmasi padahal saya 35 tahun ke atas. Di board lagi di sininya. Oke. Nah, kemudian di sini kenapa rinci banget nih teman-teman? Karena biar Panselnas melihat, oh iya benar, menghitungnya cepat gitu. Oh iya benar 36 tahun lebih 1 bulan. Ya. Jadi yang pertama di keterangan sanggahnya harus ada tanggal lahir teman-teman. Kemudian kedua adalah tanggal melamar. Itu adalah tanggal melamar itu adanya di sini, teman-teman. Ada di titi mangsa ini. Ada di titi mangsa kartu ujian. Oke. Kemudian di bawahnya setelah enter, saya mohon kepada Panselnas untuk meninjau kembali tambahan nilai afirmasi saya pada kompetensi teknis. Oke, karena penambahannya di teknis ya. Besar harapan saya Panselnas bisa memberikan afirmasi yang menjadi hak saya. Ya, karena haknya kan belum diberikan. Terima kasih sebelumnya dan semoga Panselnas diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Oke, tapi tidak ngototnya, tapi memberikan pressure untuk teman-teman Panselnas untuk mengeceknya kembali. Oke, setelah teman saya sanggah, kemudian hasil sanggahnya yang tadinya tidak lulus menjadi lulus. Alhamdulillahirobbilalamin, diterima oleh Panselnas. Oke, ini cara sanggahnya. Jadi yang pertama kalau misalkan teman-teman ternyata sanggahnya afirmasi 35 tahun ke atas, yang pertama nilainya membuktikan bahwa tidak ada afirmasi yang masuk padahal dia 35 tahun ke atas. Kemudian kartu peserta untuk melampirkan tanggal melamar, kemudian KTP untuk membuktikan bahwa memang saya ini adalah lahiran 35 tahun ke atas. Seperti itu. Dan di bawahnya jangan lupa keterangan sanggah di sini diberikan apa sih yang akan menjadi alasan sanggah teman-teman. Oke, itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ini tipsnya teman-teman, dokumen yang dikirim itu berbentuk PDF ya. Kemarin teman saya itu berbentuk PDF, kemudian dokumennya tidak buram dan pecah, tidak boleh buram dan pecah nih teman-teman ya. Soalnya Panselnas kan harus melihat juga dokumen-dokumen yang kita lampirkan. Oke, jadi setelah misalkan di press karena terlalu besar tidak bisa diupload, teman-teman wajib untuk dibuka lagi, diperbesar, kira-kira nama, kemudian tanggal dan apa lampiran yang akan kita berikan ke Panselnas itu bisa dibaca dengan baik atau enggak. Oke, wajib untuk dibuka lagi setelah di press untuk diupload ya teman-teman ya. Kemudian ukuran dokumen juga menyesuaikan yang diminta SCASN, karena kalau dokumen terlalu besar dia akan nolak tidak mau. Oke, kalau nggak salah kemarin tuh di bawah 200 ya, tapi jangan terlalu jauh, 190-180 waktu kemarin kalau nggak salah. Soalnya buram juga. Apa nanti di Selkom kedua bisa lebih tinggi kapasitasnya ya, nanti teman-teman bisa lihat aja ya teman-teman ya. Kemudian di terakhir, tata letak dan keterangan harus menunjukkan bukti asli teman-teman untuk bahan pertimbangan. Oke, jangan fotokopian. Oke, semuanya KTP pun asli. Ya, jadi tata letaknya disesuaikan dengan sanggahan kita. Kalau 35 tahun ke atas, contohnya seperti ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu sanggahan teman-teman untuk nanti setelah ada pengumuman kan ada masa sanggah. Silakan kalau misalkan ada keberatan, teman-teman bisa mengajukan sanggah dengan format seperti ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.